Oke, em, halo Bu Novi, apakah sudah hadir Bu Novi? Oke, sepertinya masih terkendala. Saya mohon izin matikan mikrofon dan mengunci semua. Oke, baik teman-teman biar tidak ada yang terganggu. Baik. Oke, halo teman-teman, luar biasa banyak sekali. Oke, dari berbagai kampusnya sudah disampaikan. Nanti semoga Bu Novi juga bisa melihat dari kampus mana saja yang memiliki semangat belajar yang tinggi. Satu lagi saya boleh tanya sama teman-teman semua. Ini kalian akan melaksanakan uji kompetensinya kapan? Tahun depan kah? Bulan depan kah? Atau kapan nih? Tadi kan kampusnya sudah. Agustus, halo kakak Agustus, ini dari Kak Bini dari Poltekkes Palu. Bulan depan, Agustus, Oktober, 15 Agustus, 11 Agustus, bulan depan. Tenang kakak, sepertinya sangat semangat. 2027 masih semester 5. Semoga ini menjadi sebuah langkah yang baik yang teman-teman harus laksanakan secara konsisten. Surabaya tahun 2026, 2025, 10 Agustus, Oktober. Wow, ini mayoritas banyak sekali yang akan melaksanakan uji kompetensi di bulan Agustus. Agustus 12 sampai 15 Mas doain ya. Saya doakan semoga teman-teman semua yang melaksanakan uji kompetensi lulus 100% tanpa kendala, tanpa eh, hal-hal yang bisa mengganggu. Saya doakan 100% sehat selalu, persiapannya matang, teknisnya nanti lancar, dan mendapatkan hasil yang kompeten. Tahun depan, baik, baik. Oke, ini narasumbernya masih dalam persiapan. Jadi sambil kita ngobrol, karena nanti kalau sudah masuk narasumbernya, mungkin percakapan ngobrol kita nggak begitu banyak. Tapi mohon izin pada teman-teman, saya hanya buka kolom chatnya aja. Oke, luar biasa. Agustus, Juli tanggal 2 kakak dan puji Tuhan lulus Ukomnas. Semua berkat juga bimbel dari MCO. Dari Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Halo Kak Evi, selamat mendapatkan predikat kompeten. Semoga teman-teman semua bisa mendapatkan hasil yang bisa menyusul Kak Evi dan kawan-kawan lainnya. Malam minggu ini kita lagi ikhtiar. Bismillah semuanya, semaunya, semuanya ya. Saya yakin semuanya kompeten 100%. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, mohon izin Bapak Ibu teman-teman. Oh, sudah hadir ini. Ngobrolnya kita tunda dulu. Semoga bisa ngalahin teman. Siap. Gak apa-apa, kita bahu-membahu kompetitif untuk mendapatkan predikat kompeten. Oke, teman-teman, kita sudah hit sebentar. Nanti kita lanjut ngobrol lagi, oke? Kita sudah kedatangan. Luar biasa. Terima kasih. Mohon izin kepada teman. Baik. Assalamualaikum Bu Novi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek sound mas, suaranya terdengar? Kalau di saya terdengar, kita langsung tanya ke para peserta aja, gimana suara Bu Novi terdengar, mendem, kecil atau gimana? Silakan sampaikan, teman-teman para peserta. Jelaskah atau mendem atau bagaimana? Silakan. Oke, terdengar mendem. Soalnya kalau saya pakai earphone takutnya kalau di saya jelas-jelas aja suara besar. Oke, teman-teman ada yang bilang mendem, ada yang jelas, lembut. Wah, baik. Bu Novi, kabarnya gimana? Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat walafiat. Seperti semangat teman-teman semua sekarang nih malam mingguan berfaedah ya bermanfaat. Alhamdulillah sehat. Oke. Menilama sekali. Salam hormat dan terima kasih banyak Bu Novi dari saya mewakili tim MCU sudah meluangkan waktunya untuk kita diskusi bareng kali ya Bu ya. Jadi nanti kita ada diskusi-diskusi bareng persiapan menghadapi uji kompetensi teman-teman Oke. di malam minggu yang produktif ini. Kalau begitu saya mohon izin terlebih dahulu di awal. Bu Novi nanti ibu yang saya screen atau dari saya? Dari saya aja Punten. ya mas ya. Oh, dari Ibu boleh. Monggo kalau begitu, mangga Ibu silakan boleh disiapkan sambil Ibu kenalin dulu nih ke teman-teman peserta yang sudah hadir malam hari ini. Pada Bu Novi dipersilakan. Ya, baik terima kasih Mas Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, saya Novi Malisa. Kebetulan saya sebagai dosen untuk keperawatan medikal bedah. Untuk kampus saya ada di Stikes Rumah Sakit Dustira Cimahi.
Mudah-mudahan malam ini kita akan membahas sebanyak 5 buah soal KMB dan mudah-mudahan juga teman-teman nanti bisa lebih siap lagi dalam menghadapi uji kompetensi yang akan datang. Oke, sekian, Baik, Mas. salam kenal Bu Novi dari kami teman-teman Halo, pejuang kompeten seluruh Indonesia. Kami doakan bersama semoga Bu Novi dan semua yang hadir malam ini sehat selalu dan sukses ke depannya. Baik, amin. kalau seperti itu mungkin Bu Novi boleh persiapan untuk apa yang akan ditampilkan. Oke, Oke, jadi saya akan menjelaskan sambil menjelaskan teknis terlebih dahulu malam hari ini. Nanti kita akan diskusi terkait beberapa soal latihan soal uji kompetensi, di mana nantinya teman-teman akan saya bantu hitung mundur selama 1 menit. Kemudian kolom chatnya akan dikunci, jadi kita akan jawab serentak pada saat 1 menit sudah berjalan. Dan juga teman-teman hanya mengirimkan option jawaban yang dipilih. Oke, tidak ada yang terprovokasi, semua adalah jawaban murni kesendirian. Jadi nanti teman-teman kita akan diskusi, bagi yang berpendapat silakan berpendapat. Nanti setelah soal ketiga, saya akan menampilkan hasil tryout-nya. Jadi siapa saja yang kompeten saya akan tampilkan dan juga akan melihat peringkatnya. Seperti itu. Oke, mangga Bu Novi. oke, untuk layar apakah sudah terlihat, Mas? Kalau di saya sudah jelas, di teman-teman sudah tampil atau belum? Seharusnya sudah. Sekarang saya tanya, seberapa semangatnya kalian untuk memulai? Sudah sangat semangat, 1000%, sangat-sangat semangat, atau ternyata masih, nanti aja lah Kak, mau santai-santai dulu malam minggu. Boleh kita mulai? Wow, 1 juta semangat, sangat-sangat semangat nih. Kalau gini saya dan Bu Novi semakin semangat ini. Oke, kalau begitu, jadi nanti kita akan tampilkan tidak ada yang bacakan soal ya Bu Novi ya. Seperti Ya, biasa, nanti teman-teman hanya fokus. Kita akan langsung mulai ke soal pertama kali ya Bu Novi ya. ya, oke. Terima Soal kasih. pertama, siap-siap teman-teman. Iya, ini dia soal pertama. 1 menit pengerjaan dimulai dari sekarang, silakan. 30 detik berjalan untuk soal nomor 1. 15 detik terakhir. Bersiap-siap. 5, 4, 3, 2, 1. Kami tidak menggunakan fitur vote di mana nantinya akan atmosfernya terasa di kolom chat. Sudah ada option A, B, C, E. Hanya delta yang belum terpilih. Atau kasihan teman-teman, Bu Novi udah siapin delta, boleh kali dipilih biar lima-limanya terpilih. Oke, silakan. Saya pengen dengar pendapat biar tidak hanya suara saya dan Bu Novi. Gunakan fitur raise hand bagi teman-teman yang mau berpendapat kenapa pilih option tersebut. Salah benernya belakangan. Hati-hati teman-teman, jangan dicoret-coret. Jangan dicoret-coret Kak Dwi Oktiani. Sepertinya layarnya kepencet. Ada yang mau berpendapat gunakan fitur raise hand-nya? Kak Ajay Sagala. Dari kampus mana Kak Ajay? Di saya belum ada suaranya. Di Mudovi udah ada? Belum ya? Belum terdengar. Silakan Kak Ajay Sagala. Cek, ada suaraku Kak? Masuk kakak. Ada masuk. Dari kampus mana Kak Ajay? Ya, izin. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ajay Sagala dari kampus Universitas Megariski Makassar. Izin menjawab. Di sini
Yang ditanyakan kan tindakan keperawatan prioritas. Kalau dilihat dari kasus yang ada itu eh, di sini diagnosanya sepertinya nyeri. Kemudian untuk tindakannya itu menurut saya yang paling tepat adalah C, ajarkan teknik relaksasi napas dalam. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Ajay dari Mega Rizky. Lanjut, Kamelia dia dari kampus mana Kakak? Izin Kak dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 1 Kak. Poltekkes Kemenkes Jakarta 1. Silakan Kakak. Kalau menurut saya jawabannya C karena diagnosis utamanya kan skala nyeri nyeri akut Kak. Berarti di psiki itu diminta diajarkan untuk teknik relaksasi nafas dalam Kak. Baik, terima kasih Kamelia. Siap Oke, Kak. dua pendapat melontarkan menyampaikan C. Ada lagi yang option lain. Ini tadi saya lihat ada A, kemudian ada E, ada juga B. Nah, ini dia nih. Coba kita tanya ya. Ini dari Kak Siti Kodriah dari kampus mana? Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari kampus Tikes Banyuwangi. Tikes Banyuwangi. Baik. Saya di sini mencoba menjawab B. B. Eh, dari data di atas, emang skala nyeri 6, tapi suhunya 38. Jadi saya berpikiran untuk menurunkan menurunkan suhu. Jadi kita berikan kompres hangat. Terima kasih. Terima kasih Kak Siti Kodriah. Terakhir satu ini dari Tikes Telogorejo. Kamelia. Option apa Kak? Baik Kak, izin menjawab. Untuk dari saya menjawab B, yaitu berikan kompres hangat, dikarenakan untuk hasilnya memang di sini lebih dominan nyeri di bagian nyeri, tetapi karena skalanya 6, jadi untuk tindakan seperti opsi C, yaitu berikan relaksi napas dalam, sudah tidak efektif gitu. Jadinya Baik. saya lebih melakukan untuk suhunya dulu yang lebih. Baik, terima kasih Terima Kamelia. kasih. Dua pendapat memberikan option B. 2B, 2C. Kita tengahin aja lewat Bu Novi. Selaku pembuat soalnya harus bertanggung jawab nih guys. Apa jawabannya nih? Pada Bu Novi dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Adi dan tadi teman-teman yang sudah mencoba menjawab soal nomor 1. Di sini sebelum kita menjawab soalnya, saya mau terlebih dahulu menyampaikan tips dan trik secara umum ya teman-teman dalam menjawab soal-soal uji kompetensi. Jadi nanti ketika teman-teman sedang uji kompetensi dan melihat soal di dalam layar, teman-teman yang pertama kali yang harus difokuskan adalah fokus dulu kepada pertanyaannya ya. Jadi tidak dijawab dulu vignetnya atau kasusnya, namun teman-teman fokus pada pertanyaannya. Nah, ketika teman-teman membaca pertanyaannya, lalu teman-teman harus bisa menangkap keyword apa yang ada di pertanyaan, lalu barulah setelah itu teman-teman beralih fokusnya kepada kasus. Di mana di kasus nanti teman-teman juga mencari kata kunci yang akan mengarahkan pada jawaban ya. Jadi itu adalah strategi, tips, dan trik secara umum ketika teman-teman nanti membaca soal uji kompetensi dan menjawab soal uji kompetensi. Nah, terkait soal nomor 1 ini di pertanyaannya yang ditanyakan adalah apakah tindakan keperawatan prioritas? Nah, kata keyword yang ada di pertanyaannya adalah tindakan keperawatan prioritas. Berarti apabila seperti ini, kita terlebih dahulu harus menentukan masalah keperawatan utama apa yang dialami oleh pasien. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau pertanyaannya ditanyakan apa tindakan keperawatan prioritas, apa intervensi keperawatan prioritas, begitu, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa masalah utama yang dialami oleh pasien. Seperti itu. Nah, ketika melihat dari permasalahan utama, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan pada saat ingin menentukan masalah keperawatan utama, ya. Jadi, yang pertama yang harus teman-teman lihat adalah keluhan utama pasien. Begitu.
Nah, di kasus pasien mengeluh yang pertama nyeri, ya. Yang kedua, ternyata nyeri ini dia dijabarkan secara eksplisit bahwa nyerinya seperti ditusuk-tusuk. Kemudian di keluhan, ini ada keluhan yang lain yaitu mengarah ke mual atau ke nutrisi. Lalu ada keluhan pusing yang mengarah pada gangguan rasa nyaman dan keluhan lemas yang mengarah pada aktivitas. Nah, teman-teman, ketika kita mau menentukan masalah keperawatan utama, biasanya soal itu akan mengambil salah satu tema dari keluhan yang dikeluhkan oleh pasien. Jadi, masalah keperawatan pada kasus ini kurang lebih seputar antara nyeri, kemudian ada tentang nutrisi, ada tentang gangguan rasa nyaman, dan juga ada tentang aktivitas. Nah, biasanya masalah keperawatan utama adalah keluhan yang selalu diulang-ulang atau selalu dikuatkan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik atau hasil pemeriksaan laboratorium. Nah, kita lihat, kita cermati. Di hasil pemeriksaan, keluhan mana sih yang ternyata selalu dikuatkan? Yang pertama, skala nyeri 6, berarti menguatkan ke keluhan nyeri. Lalu wajah meringis kesakitan, menguatkan ke nyeri. Kemudian tekanan darah meningkat, ini bisa saja juga efek dari nyeri atau keluhan lainnya. Frekuensi nafas meningkat, ini juga bisa saja side effect dari keluhan nyeri atau keluhan lainnya. Lalu frekuensi nadi ini juga cenderung meningkat. Lalu ada keluhan suhu di mana ini merupakan diagnosis yang baru yaitu mengarah kepada hipertermi. Nah, teman-teman, kalau tadi kita melihat di keluhan utama dan di hasil pemeriksaan fisik yang sering dikuatkan, yang sering diulang-ulang datanya adalah merujuk kepada nyeri. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa memang masalah keperawatan utama pada pasien adalah nyeri akut. Sehingga apabila memang masalah keperawatan nyeri akut, maka kita bisa memilih intervensi keperawatan yang berhubungan untuk mengatasi nyeri, yaitu manajemen nyeri. Di mana kalau kita lihat option A ini lebih kepada meningkatkan rasa nyaman, option B ini lebih kepada mengatasi hipertermi, option C ini adalah untuk mengurangi nyeri, option D ini adalah untuk mengatasi aktivitas, dan option E ini untuk mengatasi nutrisi. Sehingga yang paling tepat jawabannya adalah ajarkan teknik relaksasi nafas dalam. Begitu ya teman-teman. Jadi kalau diulang kembali, yang pertama teman-teman harus menentukan terlebih dahulu masalah keperawatan utama. Di mana masalah keperawatan utama, teman-teman fokus dulu pada keluhannya, lalu cari data dukung yang saling menguatkan dengan keluhan utama. Lalu dicermati data dominannya, lalu ditentukanlah masalah keperawatan utamanya apa, baru teman-teman menentukan intervensi keperawatan apa yang prioritas pada pasien. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk cara menjawab soal nomor 1, seperti itu. Nah lalu tadi opsi yang lainnya tidak dijawab karena memang opsi A, B, D, dan E tidak merujuk pada penata laksanaan masalah keperawatan nyeri akut. Begitu ya teman-teman. Baik Ibu Novi, terima kasih banyak. Ini soal pembuka nomor 1. Jawaban yang tepat adalah yang C. Ajarkan relaksasi napas dalam. Oke, gimana nih? Kita baru di soal pertama. Saya mau tanya dulu sama teman-teman, karena kalian yang belajar, coba dong di kolom chat. Ini sudah jelas dan boleh lanjut, atau ternyata kurang jelas deh pembahasannya atau ngejelasinnya Bu Novi gimana nih? Jelas banget, jelas lanjut. Oke, lanjut ya. Soal nomor 1 kita catat. Kalau ada yang ingin didiskusikan nanti di akhir. Setelah semua soalnya ditampilkan. Bu Novi, punten kita masuk soal nomor 2. Oke, soal nomor 2. Silahkan. Iya, ini dia. Soal nomor 2. Fokus kembali, 1 menit pengerjaan dimulai dari sekarang.
30 detik untuk soal nomor 2. Lima, 4, 3, 2, 1. Silakan di kolom chat. Jawabannya A, delta. Oke. Sangat cepat. Ada B juga. Wow, ini lebih variatif. Terus bergantian. Wah, menurut Bu Novi dulu deh, kita dengar dulu deh. Ini mudah, sedang, atau sulit selaku pembuat soal? Ini sedang Mas, karena Ini ini sedang. masuk soal jenis contingency plan. Baik, Nanti saya ini jelaskan. Ya. Oke, ini sedang. Katanya sedang. Ini dibuktikan dengan variasi di kolom chat. Ada hampir seluruh option terpilih, tetapi terus bergantian antara alfa dengan delta. Oke. Jangan lupa dicatat benar salahnya. Sekarang saya buka kesempatan mungkin bagi 1 atau 2 yang ingin berpendapat terkait dengan option jawabannya. Saya pengen mendengar nih dari kubu A dulu deh. Yang pilih A yang mau berpendapat ada nggak nih yang mau menggunakan fitur raise hand? Ini khusus option A dulu. Nggak bisa raise hand. Wah. Ini dia nih. Kak Saputra dulu ya. Ini fitur A. Ini untuk option A. Dari kampus mana, Kak? Oke, izin jawab ya. A, dari kampus Universitas Valetehan. Paletehan, Jadi siap. untuk pertanyaannya, apakah tindakan yang tepat ya pada kasus tersebut? Kita tahu di sini ada perempuan diagnosis TBC, intinya mau diindikasikan obat melalui intramuskular ya atau ke otot. Nah, ketika di area penyuntikan sudah diregangkan, jarum ditusukkan 90 derajat saat dilakukan aspirasi, ternyata terdapat darah yang masuk ke dalam spuit. Jadi saya menjawabnya A, mencabut jarum dikarenakan tujuan dari tindakan indikasi obatnya ini salah. Dia masuk ke intravena gitu loh, A, masuk ke vena, jadi keluar darah. Sedangkan tujuan utamanya kan dimasukkan ke otot atau ke intramuskular. Jadi tindakan apa yang tepat adalah mencabut jarumnya. Itu menurut saya. Terima kasih. Siap, terima kasih banyak Nuhun A Saputra dari Universitas Valetehan. Oke, A-nya sudah. Sekarang Delta, khusus Delta yang mau raise hand. Coba. Delta yang mau berpendapat. Tadi banyak juga nih di kolom chat. Ada nggak nih yang mau berani nih? Silakan. Belum tentu ada yang benar. Tenang teman-teman, fokus. Kita berpendapat dulu aja. Ada yang pilih Delta? Oke, Kak Darmia. Dari kampus mana Kak Darmia? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kampus Poltekkes Kemenkes Aceh. Aceh. Jadi saya berpendapat di sini untuk menjawab D, yaitu memasukkan obat tersebut secara perlahan. Oke, kata Sekian, kuncinya apa terima nih? kasih. Kata kuncinya kenapa pilih? Karena kan ini sudah diindikasikan oleh dokter. Jadi kan sebagai perawat kita harus memberikan kenyamanan pada pasien tersebut. Jadi opsi yang saya pilih yaitu D, memasukkan obat secara perlahan. Baik, Kakak Darmia dari Prodi Banda Aceh, Kak. Iya, betul, Oh, D3 baik. Pro. Terima kasih Kak Darmia. Oke, Alfa sudah, Delta sudah. Kembalikan ke Bu Novi. Mangga Ibu Novi. Oke, baik. Terima kasih Mas Adi dan teman-teman yang sudah mencoba menjawab ya. Jadi untuk soal nomor 2, ini yang ditanyakan adalah apakah tindakan yang tepat pada kasus tersebut. Nah, ketika kita mendapatkan soal jenis menanyakan tindakan yang tepat, maka sudah otomatis berarti kita tinggal cari di kasusnya, itu mencari perawatnya itu sedang melakukan tindakan apa, begitu ya. Jadi teman-teman, kalau kita sudah mengetahui keyword yang ada di soal, teman-teman tidak usah membaca dari awal. Seorang perempuan, koma, umur 58 tahun, koma, diagnosis TBC, koma. Nah, itu adalah menghabiskan waktu ya. Jadi teman-teman hanya baca sekilas, lalu lihat perawatnya sedang apa begitu. Oh, ternyata perawat ini akan memberikan obat intramuskular.
Jadi akan memberikan obat yang dimasukkan ke dalam otot. Lalu kita lihat lagi apa lagi sih tahapannya yang sudah dilakukan oleh perawat. Nah, ternyata area penyuntikannya sudah diregangkan. Kemudian jarum ditusukkan 90 derajat. Oh, kalau secara SOP memang sudah betul untuk teknik penusukan intramuskuler ini adalah 90 derajat. Lalu kita lihat setelah itu apa yang terjadi. Nah, ternyata pada saat dilakukan aspirasi atau spuitnya ditarik, ada darah yang masuk ke dalam spuit. Nah, teman-teman, kita harus ingat secara teori, apabila kita menyuntikkan masuk ke dalam intramuskuler, ketika kita tarik spuitnya, harusnya ujung jarum itu tepat berada di dalam otot. Dan kalau ujung jarumnya tepat di dalam otot, maka ketika spuitnya ditarik itu tidak boleh ada darah yang masuk, begitu. Nah, tadi sudah dijelaskan juga oleh teman-teman yang menjawab opsi A, kalau tidak salah tadi, bahwa kalau memang ujung jarumnya itu terletak di dalam pembuluh darah, maka yang akan tersedot itu adalah darah yang masuk ke dalam spuit. Artinya, ketika darah ini masuk ke dalam spuit, maka si ujung jarumnya ini tidak tepat di dalam otot. Lalu apa yang harus kita lakukan apabila seperti itu? Artinya penyuntikan ini tidak bisa dilanjutkan karena letak nanti obat yang akan masuknya bukan ke dalam otot tapi ke dalam pembuluh darah. Sehingga opsi jawaban yang paling benar adalah mencabut jarum. Begitu ya teman-teman. Nah, teman-teman, jenis soal yang seperti ini adalah soal-soal yang dengan kategori contingency plan. Contingency plan itu adalah soal yang ketika perawat melakukan tindakan, ternyata ada komplikasi lain nih yang dialami oleh perawat, yang dialami oleh pasien. Maka apa tindakan yang harus segera dilakukan oleh kita untuk mencegah komplikasi berlanjut? Begitu ya teman-teman. Jadi ada beberapa kasus soal-soal uji kompetensi yang seperti ini nih. Jadi yang menanyakan tindakan, tapi tindakan yang bukan sesuai SOP, tapi tindakan yang harus kita lakukan apabila terjadi komplikasi atau kejadian lain yang di luar SOP, seperti itu. Maka tindakan yang harus kita lakukan dalam menjawab soal tersebut, kita yang pertama harus memahami tindakan yang sedang dilakukan. Tadi di kasus adalah sedang melakukan suntikan intramuskuler. Lalu kita cermati situasi yang dilakukan pada saat tindakan dilakukan, kejadian apa gitu. Oh, ternyata ada darah yang masuk ke dalam spuit. Sehingga kalau kita hubungkan dengan konsep teori, kalau tadi darah dalam spuit itu, maka mengindikasikan ujung jarumnya tidak tepat di otot. Sehingga jawaban yang paling tepat ini adalah mencabut jarum. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau kita lihat secara anatomi nih teman-teman, ya anatomi kulit kita nih. Mulai dari kulit, kemudian jaringan subkutan, dan yang terakhir ini adalah otot. Jadi kalau si letak jarumnya ini harus sampai menembus ke otot. Nah, di lapisan otot sendiri, teman-teman, ya di lapisan paling bawah, ternyata di sini ada ujung-ujung serabut pembuluh darah dan juga ada ujung serabut dari sel saraf. Nah, ketika si ujung jarumnya ini, ketika dia tersedotnya ke sini ke atas itu adalah darah, maka sudah dipastikan maka ujung jarumnya ini berada di dalam pembuluh darah. Begitu. Sehingga kalau si ujung jarumnya nusuk di pembuluh darah, maka yang harus dilakukan adalah ditarik jarumnya. Karena kalau obat dimasukkan berarti nanti obatnya masuk ke pembuluh darah gitu ya, teman-teman. Jadi harus ditarik ujung jarumnya dan dilakukan penusukan di tempat yang lain. Begitu teman-teman untuk soal nomor 2. Oke, baik. Jawaban soal nomor 2 adalah A, mencabut jarum. Gimana teman-teman? Sudah jelas? Paham untuk soal pembahasan nomor 2 ini? Detail ya, seharusnya teman-teman paham dong. Oke. Apa nih tadi nih Anda? Jelas soalnya ini juga soal OSCE, prinsip 7B. Wah, mantap banget kakak. Siap, baik kalau seperti itu kita akan lanjut ke soal nomor 3 ya.
Siap-siap, fokus lagi. Kita akan masuk soal nomor 3. Oke, baik. Next. Oh, ini tadi masih pembahasan soal yang salah yang tadi ya, Mas. Baik, siap. Oke, silahkan soal nomor 3. Nah, ini dia. Soal nomor 3. 1 menit pengerjaan dimulai dari sekarang. Fokus kembali, teman-teman. Tiga 30 detik untuk soal nomor 3. Fokus. Lima 15 detik terakhir. Hati-hati menjawabnya, jangan lupa dicatat benar salahnya. Kita akan masuk ke kolom chat. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan di kolom chat. Oke, sudah dibuka? Delta, Eko, Charlie, sudah terlihat option jawaban yang terpilih. Wow, ada yang sangat optimis. Pasti D. Baik. Saking semangatnya ada yang pilih F. Wah, itu pengen cepat-cepat jawab, semangat sekali. Tapi ternyata kepencet tombol sebelahnya yaitu pilih option F. Pasti D. Seberapa yakin sih kalian kalau jawabannya itu D? Hati-hati teman-teman, jangan dicoret-coret ya. Jangan kepencet. Baik. Wow, ada yang pilih A, ada yang F. Baik. Ini untuk nanti memberikan spare waktu yang berdiskusinya cukup panjang. Tadi juga ada teman-teman dari Papua, kemudian ada dari Ternate yang berbeda waktu. Jadi untuk soal nomor 3 kita langsung masuk ke pembahasan saja ya. Jadi nanti teman-teman akan kita tanya lagi sesuaikan dengan waktu. Bu Novi, untuk mempersingkat waktu, boleh masuk pembahasan. Silakan Ibu. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Di sini keren banget ya. Jawabannya udah langsung pasti D. Siap. Oke, teman-teman, di sini tadi kan sudah dibahas ya bahwa memang untuk menentukan masalah keperawatan prioritas, kita yang pertama fokus kepada fokus kepada keluhan utama terlebih dahulu, begitu ya. Kemudian di keluhan utama ternyata pasiennya mengeluh sesak napas, berarti berhubungan dengan oksigenasi, pusing berhubungan tadi dengan gangguan rasa nyaman. Lalu sianosis berhubungan juga dengan oksigenasi, berkeringat banyak berhubungan dengan evaporasi atau peningkatan suhu begitu. Nah, ketika melihat data yang lain, data apa saja sih yang ternyata sering diulang-ulang begitu ya. Nah, kalau kita lihat, oh ternyata ada frekuensi nafas meningkat, berarti oksigenasi juga. Nadi, kompensasi dari oksigenasi, suhu tentang hipertermi. Nah, lalu ada hasil analisis gas darah. Nah, teman-teman, ketika nanti uji kompetensi, nilai normal itu ada di aplikasi uji kompetensi ya, teman-teman. Nanti tinggal lihat di kolom nilai normal. Namun, teman-teman juga harus paham sebetulnya ketika ada nilai lab yang muncul di layar, apakah ini memang nilai lab yang normal atau yang tidak normal. Nah, kalau kita lihat di sini, ini banyak sekali yang coret-coret ya, Mas ya. Mas Dwi. Iya, saya mohon izin nanti kalau ada coretan yang secara sengaja ini seperti Kak Dwi, nanti saya akan keluarkan dari Zoom ya, izin ya. Iya. Mohon Mohon maaf tidak Ibu. mengganggu teman-teman yang lainnya ya, Mas Betul. ya. Kasihan nih teman-teman yang lainnya. Oke, jadi saya lanjutkan. Jadi ketika memang ada pH di sini, kemudian PCO2, HCO3, ini kalau kita lihat memang ini tidak dikatakan normal ya, karena pH itu normalnya 7,
35 sampai 7,45. PCO2 juga berubah, lalu HCO3 juga berubah. Nah, kalau kita lihat ternyata tanda dan gejala yang sering dikuatkan, sering diulang-ulang ini mengarah pada oksigenasi. Mulai dari sesak napas, sianosis, kemudian frekuensi nafasnya meningkat, lalu ada perubahan pada hasil analisis gas darah. Sehingga kalau kita lihat di opsi jawaban yang kelima ini, yang mengarah pada oksigenasi sebetulnya ada 3 opsi ya. Ada pola napas tidak efektif, ada gangguan pertukaran gas, ada perfusi jaringan perifer tidak efektif. Namun, karena ada tanda dan gejala khas yang merujuk pada perubahan dari analisis gas darah, maka opsi yang paling betul adalah gangguan pertukaran gas. Seperti itu ya teman-teman. Ya, jadi tadi sudah dibahas bahwa untuk menentukan masalah keperawatan utama, kita fokus pada keluhan, cari data dukung yang diulang-ulang, lalu kita tentukan masalah keperawatan. Nah, teman-teman, di sini saya mencoba mengingatkan kembali nilai normal dari hasil analisis gas darah. Teman-teman, untuk mudahnya membaca dari hasil analisis gas darah, teman-teman harus membuat dulu peta ya. Peta itu seperti ini, teman-teman memasukkan dulu nilai normal, nilai netral, begitu. Nilai netral ini kita awali dengan nilai pH. pH ini normalnya 7,35 sampai 7,45. Lalu di bawah pH, teman-teman simpan nilai PCO2. PCO2 ini kalau dia terganggu, maka gangguannya diakibatkan karena respiratory. Nah, nilai PCO2 ini teman-teman tinggal cari jalan mudahnya. Jalan mudahnya apa? Seperti ini. Teman-teman, di pH itu kan nilai normalnya 7,35. Nah, 35 ini teman-teman tinggal simpan di sebelah kanan. Gitu, ya. Lalu yang 45 dari pH teman-teman simpan di sebelah kiri. Gitu, ya. Jadi nilai PCO2 itu kebalikan dari nilai belakang koma dari pH. Lalu teman-teman simpan di paling bawah itu HCO3, di mana nilai HCO3 ini kalau berubah berarti gangguannya berdasarkan dari metabolik. Nah, lalu dari kolom netral atau kolom normal ini, semakin ke kiri angkanya dia semakin asidosis, semakin asam. Lalu dia semakin ke kanan angkanya maka dia semakin basa. Nah, kalau teman-teman sudah membuat grafik ini, sudah membuat tabel ini, maka tinggal teman-teman masukkan nilainya berdasarkan soal. Di soal pH-nya 7,25, berarti dia berada di rentang ke sebelah kiri. Karena nilainya 7,35 ini semakin ke kiri semakin kecil. 7,45 semakin ke kanan semakin besar. Berarti yang 7,25 ini disimpan di sebelah kiri. Begitu. Lalu kita lihat nilai PCO2 di soal. PCO2 itu nilainya 50. Kita simpan di sebelah kiri juga. Kenapa? Karena nilainya kan 45 sebelah kiri, maka semakin ke kiri semakin besar. PCO2 semakin ke kanan semakin kecil. Maka ketika PCO2 50, kita simpan di sebelah kiri. Lalu kita lihat nilai HCO3 di di soal itu apa, berapa nilainya? Oh, ternyata nilainya 28. Lalu kita lihat di rentang normal 22 sampai 26, semakin kanan semakin besar, maka kita simpan 28 di sebelah kanan. Karena semakin kiri nilainya semakin kecil. Nah, cara membacanya bagaimana teman-teman? Kita tinggal bandingkan pH-nya berada di mana? Apakah pH-nya berada di rentang asidosis atau berada di rentang alkalosis? Nah, kalau kita lihat dari tabel ini, oh berarti pH-nya berada di rentang asidosis. Berarti kita tulis pertamanya asidosis. Lalu kita lihat gangguannya. Apakah gangguannya di respiratorik atau di metabolik? Tinggal kita lihat. Yang sejajar gangguannya dengan pH itu apa? Oh, ternyata yang sejajar gangguannya dengan pH itu adalah PCO2. Maka bunyinya adalah asidosis respiratorik. Begitu teman-teman ya. Itu adalah cara sederhana dalam membaca dari hasil analisis gas darah. Seperti itu.
Baik, terima kasih Bu Novi atas pembahasannya. Sama Mas. Ini slide setelah ini ada pembahasan setiap optionnya atau sudah? Sepertinya sudah ya Mas. Oke, sudah baik. Seperti itu. Jadi nanti teman-teman juga bisa baca kembali apa yang ditampilkan. Setelah ini nanti akan dikirimkan ke grup juga. Gimana pendapatnya di kolom chat? Boleh kita lanjut untuk soal yang keempat. Apakah sudah siap teman-teman untuk soal nomor 4? Atau jangan-jangan udah puyeng, udah cukup aja 3 soal. Nah, ini pembahasan option salahnya juga nanti akan bisa dipelajari di grup yang akan dibagikan. Lanjut Bang, jelas sekali. Oke, seperti janji saya di awal, saya akan memberikan informasi hasil tryout peringkat yang mendapatkan benefit dari tryout yang kemarin diberikan. Punten Bu Novi, saya mohon izin bentar aja untuk kasih share screen ke teman-teman. Oke, jadi yang tidak ada di Zoom, maka saya akan langsung nyatakan teman-teman tidak membutuhkan benefitnya. Jadi Kak, gimana maksudnya? Kalau ada peringkat 1, saya panggil di Zoom tidak ada, maka langsung turun benefitnya kepada peringkat kedua. Artinya apa? Saya menghargai teman-teman yang hadir di Zoom pada malam hari ini. Oke, jadi kita akan lihat siapa yang akan mendapatkan peringkat terbaik di tryout yang kemarin teman-teman sudah kerjakan. Iya, saya harus menghargai teman-teman yang sudah hadir. Oke? Jadi teman-teman kan masih mau belajar malam hari ini. Yang nggak hadir gimana, Kak? Ya udah. Berarti dia sudah tidak membutuhkan kehadirannya lagi. Oke? Gimana, sudah siap untuk menyaksikannya? Kita langsung aja gunakan fitur search aja ya. Oke, kemarin 60 soal. Kita cari ada nggak yang benar 60? Ada, dari Kasiti Nurhaliza. Apakah ada dalam Zoom? Kasiti Nurhaliza. Apakah ada di dalam Zoom? Kalau secara username-nya tidak hadir di dalam Zoom, maka saya akan nyatakan gugur untuk mendapatkan benefitnya dari Universitas Bina Sehat PPNI. Sekali lagi panggilan terakhir, Kak Siti Nurhaliza. Apakah hadir di dalam Zoom? Tidak hadir? Oke, tidak hadir. Gimana teman-teman? Mau kita tunggu atau kita nyatakan diskualifikasi aja? Dis? Boleh di dis gak nih? Dis ya? Oke, kita dis. Jadi saya menghargai teman-teman yang sudah hadir. Baik, lanjut. Yang benar 59 apakah ada? Kita cari dulu. 59 tidak ada. Oke, baik. Tidak ada 59. 58 soal. Ada 2 orang. Panggilan pertama kepada Kak Nera Kencana. Apakah ada? Kak Nera Kencana. Kak Nera Kencana tidak ada juga. Lanjut lagi kepada peserta selanjutnya mendapatkan 58. Kak Vanessa, apakah ada dalam Zoom? Kak Vanessa? Tidak ada juga. Secara username tidak ada. Oke. Kak Vanessa tidak ada. Baik, kita ganti lagi. 57 yang benar. Ini ada dari Kak Eka Laura. Kak Eka Laura ada? Apakah ada Kak Eka Laura? Secara username-nya ada. Kak Eka Laura? Tidak ada. Ada Kak, ada. Ada Kak Eka Laura. Ada, Kak. Kak Eka Laura dari kampus mana, Kakak? Iya, Kak Eka Laura dari kampus mana, Kak? Kak Eka Laura. Ini tadi jadi ada tidak nih? Dari kampus PPNI. Oke, langsung saya tanya di dalam Zoom. Kak Eka Laura pilih buku, pilih bimbel, pilih MCU apps, atau pilih apapun, produk bebas pilih dan ini gratis. Kami berikan kepada Kak Eka Laura. Kakak mau pilih apa? Bisa bersuara kah? Oh, nggak bisa ngomong. Bisa. Chat.
sudah kita nyalakan. Kak Eka Laura boleh pilih MCU Apps, aplikasi pembelajaran materi perkuliahan dari awal semester sampai akhir, sampai lulus. Kemudian ada bimbel, kemudian ada buku latihan soal. Kakak bebas pilih. Satu untuk kakak kami berikan kepada Kak Eka Laura. Kak Eka Laura yang ditanya, bukan yang lain. Kalau Kak Eka Laura bisa menyalakan mikrofonnya, tenang. Kalau yang lain tidak bisa, Kak Eka Laura ini bisa. Kak Eka Laura bebas pilih mau yang mana. Kakak cepat ayo, yang lain nungguin. Atau kakak mau mengundurkan diri. Bimbel aja, Kak. Ini siapa ini? Kak Eka Laura kah? Kak Eka Laura, pilih apa kakak? Kak Eka Laura. Jangan coret-coret teman-teman, mohon izin. Setelah ini, ya biar cepat Kak Eka Laura. Oke, tidak ada pilih Kak Eka. Mas, maaf kayaknya itu nggak ada sinyalnya, kasihan. Oh, kasihan ya. Ya udah kalau gitu nanti Mas Lucky boleh nanti tim MCU untuk menghubungi Kak Eka Laura ya. Jadi Kak Eka Laura yang akan mendapatkan benefit dari bebas produk pilihnya. Oke, jadi ini teman-teman, mungkin nanti kalian akan bisa melihat nama-namanya sesuai dengan abjad nomor urutnya. Di mana nantinya kita akan berikan kepada kalian, ini hanya 11,45% yang mendapatkan predikat kompeten. Untuk peringkat pertama Kak, bebas pilih produk, ya. katanya Kak Eka yang pertama, Kak. Kayak yang pertama apa? Yang pertama itu buku atau apa? Saya bingung yang Buku, pertama. Kak, buku. Oh, buku. Buku kah? Buku ya? Oke, buku. Oke, nanti tim MCU akan menghubungi Kak Eka Laura berdasarkan database. Jadi nanti ditunggu WA-nya. Jadi teman-teman sendiri bisa menyaksikan ya. Jadi yang mendapatkan ini Kak Eka Laura. Tadi ada benar 60 soal dari 60 soal, tapi tidak hadir, 58 juga tidak hadir. Jadi nanti file ini akan kami berikan kepada kalian. Untuk menyaksikan kalian akan mendapatkan berapa kompeten atau tidak kompeten jumlah soal benarnya. Karena kalau rasanya kita perlihatkan satu persatu nanti teman-teman terlalu lama. Baik? Oke? Gak apa-apa teman-teman, sabar ya. Jangan ada yang greget gitu. Kak Eka-nya tidak jawab sebegitu cepatnya. Tidak apa. Oke. Padahal nggak apa-apa sih. Sebenarnya kita nggak mengarahkan juga. Tadi teman-teman ada yang bilang bimbel aja dan lain sebagainya. Oke, jadi itu pilihan kayak Kak Laura. Nanti akan kita konfirmasi lagi di WhatsApp. Jadi ini adalah paket bimbel, kelas bimbel yang teman-teman bisa ikuti sebagai langkah terakhir. Ingat, langkah terakhir. Karena setelah ini nanti teman-teman uji kompetensinya sudah bertahun-tahun dan berbulan-bulan. Oke, buat yang uji kompetensinya di bulan Agustus, langsung pilih. Ada kelas yang namanya 8 kali pertemuan. Kita sudah setting sampai nanti teman-teman mau UKOM. Itu kelas yang mana? Namanya kelas akselerasi. Oke. Tapi Kak, kalau misalkan kita masih UKOM-nya bulan Oktober, silakan ikut yang paling full. Karena apa? Ini memberikan fasilitas yang paling banyak. Oke. Jadi tampilannya seperti ini. Sebentar. Mohon izin pada teman-teman. Nanti setelah itu kita akan lanjut pembahasannya. Jadi teman-teman seperti ini. Kelasnya yang mana Kak? Kelasnya yang ini ya. Kelasnya yang ini. Teman-teman bisa melihat sendiri. Ini kelas khusus kelas Agustus uji kompetensi. Namanya kelas akselerasi Agustus. Karena mulainya 29 Juli. Hari Senin udah mulai. Dapat tryout nggak Kak? Dapat tryoutnya. Berapa kali pertemuan? 8 kali pertemuan. Dari tanggal 29 Juli sampai 7 Agustus. Karena kalian udah mulai UKOM setelah itu. Pokoknya tryoutnya dikirim sebelum kalian UKOM. Pertemuannya 8 kali. Kapan ketemunya? Senin jam 19.15 WIB. Oke. Dapat sertifikat dan lain sebagainya. Batas pendaftarannya sampai besok. Daftar malam ini boleh nggak Kak? Boleh. Linknya ada di kolom chat. Yang penting dapat dulu tiketnya. Karena apa? Semua mahasiswa kampus berbondong-bondong memberikan mahasiswanya untuk bimbel di MCU. Jadi kalau sudah full maka kita akan tutup. Teman-teman sudah transfer, kalau tiketnya sudah full maka kami kembalikan tanpa ada potongan admin. Oke. Jadi ini yang khusus untuk kelas uji kompetensi bulan Agustus. Kak, tapi kalau saya UKOM-nya bulan Oktober gimana? Ikut yang ini. Ikut yang 12 kali pertemuan, dapat tryout-nya juga. 129.000 aja. Oke. Buat teman-teman yang UKOM-nya Agustus 100.000
kembali 1000 ya, 99.000 ini tidak akan sebanding ketika kalian nanti akan mendapatkan predikat kompeten. Kemarin banyak banget kakak-kakak terdahulu yang sudah UKOM yang mendapatkan hasilnya. Tadi juga ada kan di awal kita sebelum mulai mengucapkan rasa terima kasih dan lain sebagainya. Itu mereka ngerasa terbantu. Bukan MCU yang membantu, tapi kita hanya fasilitasin kalian ketemu dengan dosen seluruh Indonesia. Bukan saya Mas Adi, bukan Mas Lucky yang kasih soalnya, tapi kalian yang belajar. Oke? Jadi buat kalian yang mau belajar, langsung pilih kelasnya, isi di kolom chat. Langsung isi di kolom chat. Setelah itu gimana? Pembayarannya mau nanti setelah kegiatan ini selesai, mau besok itu masih bisa. Yang penting dapat tiketnya. Karena kalau tiket belajarnya sudah habis, maka teman-teman sudah tidak bisa ikut bimbel MCU. Oke, sudah tahu kemarin yang Juli pesertanya berapa ratus. Dan Agustus ini semuanya puncak tertinggi ada di bulan Agustus. Oke. Poltekkes biasanya ada di Agustus. Kampus-kampus D3 ada di Agustus. Semuanya berbondong-bondong untuk kejar tiket kompeten bareng MCU. Oke. Kolom chatnya sudah ada linknya. Silakan teman-teman isi. Oke. Saya mau tanya terlebih dahulu di kolom chat aja mungkin ya. Apakah teman-teman ada yang sudah terkonfirmasi ikut di bulan Agustus? Di kolom chat aja. Siapa yang sudah dipastikan ikut di bulan Agustus? Apakah sudah ada yang mendaftar? Apakah belum? Kak Eca sudah, Kak Vena, Kak Kepau tuh. Ini yang sudah terkonfirmasi ya. Jadi bukan yang baru mau daftar, tapi udah masuk grup. Udah terkonfirmasi pasti ikut. Oke. Aku sudah tapi belum dimasukin ke grup. Sebentar kakak, karena siapa adminnya itu banyak banget yang harus di-invite satu persatu. Jadi tunggu ya. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah terkonfirmasi ikut. Sekarang saya mau tanya, siapa yang mau ikut yang OTW daftar? Yang OTW daftar. Siapa yang mau OTW daftar? Yang mau ikut? Cuma 99.000. Kalian pikir-pikir, wah, kalian yang harus dipikirkan kembali. 99 kalau kalian kompeten, ini kalian enak mau kerja, mau kabarin orang tua, ya kan? 99.000. Kalau kita pakai tunai cuma selembar aja itu 100.000. Nggak sebanding dengan skincare kalian dan lain sebagainya. Oke. Ini tadi saya udah tanya yang mau, baik, yang udah mau. Sekarang saya tanya, siapa yang udah isi linknya tapi belum bayar? Yang udah isi link, siapa yang udah isi link? Yang daftar? Yang sudah isi? Biar teman-teman lihat sendiri nih bahwa bukan tim MCU, bukan bagian dari MCU, tapi ini adalah teman-teman kalian. Udah daftar tinggal bayar doang. Siap. OTW daftar, siap. Oke. Oke. Tryout-nya itu tidak seperti kemarin. Saya tahu banyak masukan dari kemarin kalian. Servernya down kah? Tryout-nya susah diaksesnya kah? Kenapa? Karena itu tryout-nya gratisan. Yang akses itu ada ribuan. Tapi kalau bimbel kita batasi. Makanya ada tiket pendaftaran. Tiket belajar. Untuk apa? Biar fasilitasnya kalian maksimal. Biar tidak ada kendala. Pembahasannya juga bisa diakses. Jadi nggak perlu khawatir, tryout-nya tidak akan ada kendala. Oke, soalnya beda. Soal setiap malam beda, soal tryout-nya juga beda. Sudah daftar tinggal bayar? Oke, sudah daftar tinggal bayar. Sekarang saya tanya, siapa yang masih ragu? Ada nggak yang masih ragu? Untuk UKOM tahun 2025 gimana Kak? Bebas, kakak mau nanti di 2025 kalau MCU masih buka kesempatan, atau kakak mau coba-coba dulu? Oke, nanti kita akan lanjut materinya. Baik. Bisa pilih coba dulu. Nanti kalau ketagihan jangan, bukan tanggung jawab MCU ya. Karena belajarnya bareng dengan dosen dan seluruh Indonesia. Oke, sudah cukup ya. Jadi tadi sudah menyaksikan banyak. Siapa nih? Percaya deh, menurut aku MCU Bimbel berkualitas dengan host terbaik dan dosen terbaik. Aku lulus 1 kali ujian sampai sekarang aku masih ikut. Kakak ngapain? Kakak ngapain masih ikut? Nggak apa-apa. Tapi bagi-bagi info boleh. Pasti malam minggu produktif ya. Kebiasaan ikut kegiatan MCU. Udah lulus masih ikut-ikut juga. Keren, luar biasa. Saking melekatnya MCU di hati. Oke, kalau seperti itu terima kasih banyak teman-teman. Oke,
Jadi nanti kita akan lanjut lagi. Yang penting isi daftar linknya dulu. Nanti setelah Bu Novi memberikan soal-soal bahasnya, kita ngobrol lagi. Nggak enak Bu Novinya kemalaman. Oke? Bu Novi, mohon izin. Tadi saya memberikan hasil tryout jadi ke bawah-bawah nih ke kelas karena mereka udah mau UKOM-nya Agustus. Mangga kita lanjut lagi untuk soal nomor 4 ya, Bu. Baik, terima kasih Mas. Saya coba share screen kembali. Siap. Oke, kita mulai aja Mas. Baik, kita mulai soal nomor 4, Ibu. Baik. Ya, silahkan. Nah, ini dia soal nomor 4. 1 menit pengerjaan dimulai dari sekarang. Fokus kembali. Soalnya sudah ditampilkan. 1 menit. Tiga 30 detik untuk soal nomor 4. Fokus kembali. 15 detik terakhir soal nomor 4. Oke, siap-siap di kolom chat. 5, 4, 3, 2, 1. Langsung di kolom chat. Ada A, B, C, D. Hanya option E-nya juga terpilih. Fokus teman-teman. Apakah ini soal tersulit dari soal Bu Novi? Kita nanti ngobrol-ngobrol sama pembuat soal. Oke, teman-teman fokus terlebih dahulu, silakan. Oke, sekarang saya mau gantian lagi. Dengar pendapatnya. Bebas, option siap apa aja yang tercepat gunakan fitur resen. Saya akan beri kesempatan untuk teman-teman berpendapat. 1 orang saja mungkin. Baik, Kak Hadi. Silakan Kak Hadi dari kampus mana? Baik, terima kasih Kak. Perkenalkan saya Hadi Nur Ikhwan dari kampus Universitas D. Hasan Bengkulu. Di Silakan sini Kak. saya milih yang option C yaitu 10 karena di sini dijelaskan bahwa ada membuka mata dengan rangsangan nyeri. Membuka mata dengan rangsangan nyeri itu nilainya 2. Terus berbicara kacau itu 3. Agak-agak lupa sih dikit Kak. Siap, siap tidak apa. Dan bergerak menjauhi rangsangan nyeri itu nilainya 5. Jadi Baik. di sini 2 tambah 3 tambah 5, 10. Baik, 10. Terima Terima kasih Kak kasih. Hadi dari Bengkulu ya tadi ya. Ya Kak. Siap. Semoga kompeten. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Ini menarik. Jawabannya sama-sama 10, tapi Kak Marta di kolom chat ini menjelaskan E-nya 2, verbal responnya 4, dan motoriknya 4. Jadi sama-sama 10, tapi kalau tadi Kak Hadi 2, 3, dan 5. Oke, oke baik. Karena ini variatif sekali, kita kembalikan kepada Bu Novi. Mangga Bu Novi, soal 4 ini berapa Bu hitungannya Bu? Sepertinya Bu Novinya nge-freeze. Cek, cek. Atau saya nih? Di saya Ibu sudah mute dan unmute, tapi belum ada suaranya. Dan gambarnya juga nge-freeze. Saya lihat peserta lain yang on cam lancar. Sepertinya jaringan Bu Novi. Ya, baik. Sepertinya Bu Novinya sedang terkendala jaringan. Mohon menunggu teman-teman dan kita berdoa semoga tidak keluar dari Zoom beliau. Jaringannya aman-aman saja. Oke, ditunggu sebentar. Iya, Bu Novinya sepertinya keluar dari Zoom. Mohon ditunggu. Oke, betul. Keluar dari Zoom Bu Novinya. Apakah saya yang perlu share screen? Kita tunggu sebentar Bu Novinya. Untuk kembali lagi masuk dalam Zoom.
Ya, beliau sudah masuk langsung. Tinggal persiapannya. Oke. Sambil menunggu Bu Novi share screen kembali boleh. Yang tadi isi linknya belum selesai, lanjut di submit. Pastikan dapat tiket belajar bareng MCU di bulan Agustus. Oke Bu Novi, kendala jaringannya Bu Novi ya? Ya, Mas, barusan tiba-tiba buka. Iya. Oke, Mau saya untuk yang share screen atau Ibu aja? Bisa, lanjut. bisa. Oh, Oke, baik. sudah bisa ya. Saya coba sebentar. Baik, Ibu. Ya, gimana? Sudah kelihatan? Ya, sudah terlihat Ibu. Oke, baik. Teman-teman, di sini tadi yang ditanyakan adalah berapakah nilai kesadaran dari pasien. Jadi di soal ternyata perawat sedang mengkaji tingkat kesadaran GCS, di mana yang pertama pasien dapat membuka mata dengan rangsang nyeri, lalu pasiennya berbicara kacau dan pasien bisa bergerak menjauhi rangsang nyeri. Berarti kalau kita masukkan ke dalam rumus GCS ya, yang pertama tadi pasien dapat membuka matanya dengan rangsang nyeri. Jadi untuk komponen eyes itu dia ada di skornya 2. Lalu untuk berbicara kacau ini ada skornya 4 untuk verbal dan juga bergerak menjauhi rangsang nyeri, artinya menarik ekstremitas menjauhi nyeri. Sehingga jumlah total GCS adalah 2 tambah 4 tambah 4 sama dengan 10. Jadi GCS-nya jawabannya 10 ya. Itu Mas. Oke, baik. Jadi 2, 4, dan juga 4. Benar jawabannya 10 ya Kak Hadi, tapi mungkin Kak Hadi agak sedikit keliru. Tadi 2, 3, dan 5. Jadi ini sudah diluruskan kembali. Oke, gimana teman-teman? Soal nomor 4 ini sudah jelas. Bisa kita lanjut ke soal kelima. Penjelasannya apakah sudah jelas? Lanjut. Jangan lupa ya dicatat benar salahnya. Tadi kita udah 4 soal. Jadi nanti tinggal kita rekap di akhir. Benar berapa, salah berapa. Lanjut kita soal nomor 5 Ibu. Oke, kita ke soal terakhir. Silahkan. Nah, ini dia soal nomor 5. Silakan 1 menit dimulai dari sekarang. Tiga 30 detik untuk soal nomor 5 sudah berlalu. Nanti kita tanya ya, benar berapa, salah berapa. 6/6, 5/5. 15 detik terakhir. Siap-siap di kolom chat. 5, 4, 3, 2, 1. Delta, bebek, Charlie, BCD. Terus BCD. Antara B dan D sudah mulai menjadi jawaban mayoritas yang saling bergantian. Yakin teman-teman tidak mau ganti jawaban? Ini merupakan soal terakhir di webinar malam hari ini. Ada yang pilih option A, B, C, D. Tapi yang bergantian adalah B dan D. Oke, baik, untuk mempersingkat dan memberikan waktu diskusi yang panjang, Bu Novi, pembahasan soal nomor 5 dipersilakan. Ya, baik, terima kasih. Untuk soal nomor 5 ini yang ditanyakan adalah intervensi keperawatan utama. Sama halnya seperti soal nomor 1 tadi, bahwa untuk mengetahui intervensi keperawatan utama, kita terlebih dahulu menentukan masalah keperawatan utama. Ingat poinnya, yang pertama yang harus kita lihat adalah keluhan pasien terlebih dahulu. Nah, di kasus pasien ini mengeluh kakinya bengkak, lalu mengeluh lemah. Kalau bengkak kan hubungannya dengan hipervolemi, dengan cairan berlebih. Lemah ini berhubungannya dengan aktivitas.
mudah lelah dengan intoleransi aktivitas. Kemudian dan pasien sesak berarti tentang oksigenasi. Nah, lalu kita lihat di hasil pemeriksaan mana yang menguatkan data-data yang ada di keluhan. Ternyata di hasil pemeriksaan pasien menunjukkan pitting edema positif 3. Ini berarti ke cairan ya, mendukung ke kaki yang bengkak. Lalu balance cairan ternyata dia lebih dari 100 cc. Jadi balance cairannya positif 560 cc. Oh, berarti ada di cairan juga. Lalu urin keluar sedikit. Urin keluar sedikit ini bisa ada dua untuk diagnosis. Diagnosis yang pertama itu ada gangguan perubahan pola urin, lalu yang kedua juga bisa mengindikasikan hipervolemi. Nah, kalau kita lihat tadi yang diulang-ulang itu dan yang dikuatkan itu adalah mengarah kepada cairan. Jadi kita sepakat bahwa masalah keperawatan utamanya adalah hipervolemia atau kelebihan volume cairan. Sehingga intervensi keperawatan utama pada kasus ini adalah batasi asupan cairan karena memang masalah keperawatan utamanya adalah hipervolemia atau terkait dengan cairan. Begitu teman-teman ya. Jadi tentukan dulu masalah keperawatan utamanya, di mana untuk menentukan masalah keperawatan utama kita lihat dulu keluhannya, lihat pemeriksaan fisiknya, lalu kita simpulkan masalah keperawatannya, di mana masalah keperawatannya tadi adalah hipervolemia. Nah, untuk soal opsi jawaban yang lainnya yang tidak dipilih, yang pertama A, berikan oksigen, ini untuk masalah keperawatan oksigenasi. C, waktu aktivitas pasien, ini apabila masalah keperawatan utamanya berhubungan dengan intoleransi aktivitas atau gangguan mobilitas fisik. D, lakukan pemasangan kateter, ini apabila tadi diangkat masalah keperawatannya perubahan pola eliminasi urin, begitu ya. Lalu yang E, berikan aktivitas secara bertahap, ini juga tentang aktivitas, baik itu intoleransi aktivitas atau gangguan mobilitas fisik. Sehingga opsi jawaban yang paling betul adalah B, batasi asupan cairan. Begitu teman-teman. Baik, terima kasih Bu Novi atas pembahasan soal nomor 5. Jadi jawabannya adalah yang B. Gimana? Sudah jelas atau kurang paham? Silakan di kolom chat. Sampaikan terlebih dahulu. Jelas sekali, baik. Jelas Bang, jelas Bu dosen, baik. Oke, setelah ini apakah ada slide lagi, Bu Novi? Ya, slide untuk motivasi ya, Mas. Ya, mungkin sebelum kita ke diskusi, kita beri motivasi dulu kepada mereka. Silakan Bu Novi. Oke, satu kata motivasi dari saya bahwa sesulit apapun tantangan yang dihadapi, selalu ada jalan keluar untuk meraih kemenangan. Jadi teman-teman jangan patah semangat untuk menghadapi uji kompetensi, yang penting kita berusaha dan berdoa. Salah satu usahanya adalah mengikuti bimbel di MCU. Begitu ya, Mas. Baik. Terima kasih Bu Novi atas kesempatan dan juga waktunya. Kegiatan ini belum berakhir, tapi soalnya sudah dipaparkan semua. Teman-teman silakan sampaikan benar berapa malam hari ini. Apakah 5/5, 1/5? Silakan disampaikan. Oke, kita doakan bersama Bu Novi. Semoga kebaikan ini menjadi amal untuk Ibu sehat selalu, sukses ke depannya. Baik, teman-teman yang ingin berdiskusi, saya buka kesempatan 1-2 orang. Silakan gunakan fitur raise hand. Ada yang ingin ditanyakan? Pertanyaannya seputar materi. Nanti kalau pertanyaan seputar kelas bimbel, kemudian benefit, dan lain sebagainya itu nanti dengan saya ketika Bu Novinya sudah beristirahat. Ada yang ingin tanyakan? Wah, luar biasa sekali. Banyak yang benar 5/5 malam hari ini ya. Apakah soalnya terlalu mudah atau teman-teman kayaknya udah siap nih kalau hari Sabtu depan gitu kompeten gitu ya. Udah besok UKOM juga udah siap kayaknya ini mah. Tidak ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin saya beri kesempatan teman-teman untuk menyalakan mikrofonnya untuk mengucapkan rasa terima kasih. Apapun yang ingin kalian ucapkan kepada Bu Novi, silakan. Terima kasih banyak Bu Novi. Sudah saya nyalakan mikrofonnya. Apa yang ingin disampaikan kepada Bu Novi, teman-teman silakan. Mau bilang terima kasih atau mau mengucapkan sehat, apapun inilah teman-teman. Sudah saya nyalakan mikrofonnya seluruhnya.
Terima kasih Bu Novi atas penjelasannya. Sehat-sehat. Sehat-sehat, Bu. Ibu Novi. Tetap kita kontak SMS Novi. Tanya Bu Novi atas ilmu barunya. Amin. Oke, baik. Terima kasih teman-teman atas ucapannya. Mungkin dari Bu Novi ada closing statement karena tidak ada yang diskusi. Silakan Bu Novi. Setelah ini kita dokumentasi, jadi teman-teman yang sudah menyalakan kamera dari awal akan otomatis muncul di layar pertama saya. Jadi silakan sambil menyalakan kamera. Mangga Bu Novi, ada yang ingin disampaikan? Masih di mute, izin punten Ibu. Ya, maaf. Closing statement dari saya bahwa uji kompetensi itu teman-teman bukan sesuatu hal yang harus ditakuti, melainkan harus dipersiapkan sebaik mungkin ya. Kalau teman-teman ingin hasilnya bagus, ingin hasilnya kompeten, maka tetap usaha juga yang harus kita lakukan itu harus maksimal. Karena saya percaya satu kata pepatah bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Jadi hasilnya kalau mau kompeten ya usahanya juga harus maksimal. Gitu Siap. ya. Semangat semuanya, semoga kompeten 100%. Amin, 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 amin. Semoga 100% kompeten. Kapanpun hukumnya saya doakan 100% kompeten. Amin. 1 kali percobaan ya. Ya. Jangan ada yang 2 kali, 3 kali, tapi yakin 1 kali percobaan. Bu Novi, terima kasih banyak. Saya mohon izin Oke, mengambil sama-sama, dokumentasi Mas. potret ya Bu ya. Siap. Oke, saya matikan terlebih dahulu kolom chatnya agar tidak mengganggu dokumentasinya. Silakan berikan senyuman yang terbaik. Paling lebar, anggap ini tanggal 1, anggap ini baru cair dari Pak suami. Pokoknya apapun yang lagi bahagia, berikan senyuman yang terbaik. Mas Luki boleh dibantu dokumentasinya? Oke, baik. Kita foto dokumentasi 3 kali ya, teman-teman. Kita foto gaya pertama, gaya bebas. Oke, 3, 2, 1. Oke, masuki izin save dulu. Oke, gaya kedua, gaya bebas. Masuki hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, siap. Foto kedua sudah masuki ambil. Yang ketiga, pakai huruf C ya, teman-teman, di tangan kanan. Masuki hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, sudah masuki teks. Silakan Mas Adi, masuki izin kembalikan. Oke, terima kasih banyak Mas Luki. Baik, Bu Novi, terima kasih banyak. Semoga sehat selalu, sukses untuk kedepannya. Semoga Ibu sehat sekeluarga. Pokoknya lancar-lancar lah Ibu ya. Terima kasih banyak Bu Novi. Terima kasih Mas Adit, Mas Luki dan semuanya untuk tim MCU dan juga untuk teman-teman semua. Sekali lagi semoga sukses untuk uji kompetensi yang akan datang. Terima kasih. Saya pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bu Novi. Oke, baik teman-teman. Saya konfirmasi kembali. Yang mendapatkan benefitnya, karena tadi tidak ada yang saya panggilkan nama-namanya, maka Kak Eka Laura ya. Tadi teman-teman juga menyaksikan Kak Eka Laura. Kemudian untuk selanjutnya itu didapatkan oleh Kak Doris. Ada Kak Doris? Kak Doris? Oke. Ya Bang, Kak Doris dari kampus mana Kakak? dari Akper HKBP Baligi Pak. Oke, baik, tepat sesuai database. Kakak mendapatkan potongan 20%. Jadi kalau kakak nanti ikut kegiatan MCU, mau MCU apps, mau bimbel, mau buku, bayarnya itu di diskon 20%. Jadi jangan transfer sesuai harga yang ditampilkan, Kak Doris ya. Oke Kak. Oke, terima kasih Kak Doris. Kemudian selanjutnya ada dari Kak Putri Amelia. Saya tidak menemukan nama Putri Amelia, tapi apakah Kak Putri Amelia ini adalah Kak Putri Amelia? Bukan? Tidak? Dari Stikers Bamada Slawi? Tidak ya? Baik, kalau seperti itu nanti yang mendapatkan benefitnya akan dihubungi oleh tim MCU. Sayang sekali nama-nama yang memiliki peringkat atas tidak hadir di dalam Zoom, maka terkonfirmasi Kak Eka Laura yang akan mendapatkan gratis produknya. Oke, mungkin dari sini teman-teman ada yang ingin tanyakan? Gunakan fitur Raise Hand. Atau saya buka dulu deh semuanya, biar teman-teman bisa menyampaikan apapun yang ingin kalian sampaikan. Ada yang mau request dosen, ada yang mau request materi,
ada yang mau request pertanyaan apapun itu silakan. Gunakan langsung aja nyalakan mikrofonnya. Sudah tidak saya kunci. Ada? Kekuatan jiwa kakak. Assalamualaikum Kak. Ya, Kak Darmia ya. Silakan. Kak, ini mau tanya untuk pelaksanaan bimbelnya itu waktunya kapan-kapan aja gitu, sekali Oke. pertemuan. Terima kasih. Terima kasih kembali Kakak. Baik, saya coba kembalikan. Jadi semoga teman-teman tidak begitu perhitungan untuk diri sendiri. Karena kembali lagi, apa yang kalian keluarkan juga akan kalian dapatkan. Yang menurut kalian apakah ini bermanfaat, membantu atau tidak. Yang terpenting adalah harganya tidak akan sangat-sangat memberatkan kalian. Tidak sama sekali. Oke? Jadi ini kelas pertemuannya sudah kami sesuaikan dengan kebutuhan. Dan kami yakin teman-teman yang bulan Agustus adalah memiliki niat belajar yang tinggi. Jadi saya sampaikan terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang bimbelnya di bulan yang UKOM-nya di bulan Agustus, maka kalian pilih yang kelas akselerasi. Oke. Minimal. Kenapa Kak kelas akselerasi? Karena pelaksananya hanya sampai tanggal 7 Agustus. Khusus bimbel UKOM Agustus. Jadi khusus yang pelaksanaan UKOM-nya itu di bulan Agustus. Pilih. Kak, kalau saya UKOM-nya Oktober 2025 atau 2027 tadi, silakan teman-teman boleh pilih kelas eksklusif atau kelas reguler. Oke, ini dibedakan dari jumlah pertemuannya, kemudian hasil tryout-nya juga. Ini hanya 30 soal dan ini 180 soal. Oke, jadi teman-teman boleh pilih di sini. Ya kan, 99.000 saya rasa tidak akan memberatkan kalian. Kalaupun kalian harus berjuang mengeluarkan uangnya, itu juga akan kalian dapatkan untuk persiapan uji kompetensi. Setelah itu, teman-teman tidak keluar biaya lagi. Hanya tinggal UKOM, menunggu predikat kompeten atau tidak. Nanti kalau kompeten, jangan lupa kabarin MCU. Biar nanti kami sampaikan potret-potret ucapan terima kasihnya kepada grup dosen kami seluruh Indonesia. Grup dosen keperawatannya ada 400 lebih. Grup dosen 600 lebih dan grup dosen kebidanannya ada 400 lebih. Oke. Ada pertanyaan lain apakah terjawab Kak Darmiyah tadi? Semoga terjawab ya. Ada pertanyaan lain dari teman-teman? Kak, ini mau tanya. Kak Naomi, silakan Kakak. Ya, sebelumnya selamat malam. Malam Kak. Ya, ini mau tanya kalau kita mau lihat hasil kalau kita kompeten itu di mana? Soalnya saya butuh itu hasilnya. Yang tadi ya, yang tryout kemarin. Iya. Oke, nanti kita kirimin ke grup ya Kak. Iya, Kak. Makasih. Terima kasih kembali. Ada lagi pertanyaan Kakak yang lain? Silakan langsung. Mas Luki. Iya, ini Kak Bu Titi ya. Silakan Bu. Iya, Mas Luki, maaf, saya di luar dari Tidak apa. konteksnya ini. Siap. Saya pribadi, saya ngucapin terima kasih banyak untuk tim MCU. Ya, Bu Titi kenapa Bu? Saya mau mengucapkan terima kasih banyak untuk tim MCU. Baik. Mas saya bimbel sama MCU benar-benar bermanfaat. Alhamdulillah. Ibu sudah kompeten? Udah, Mas. Luar biasa, alhamdulillah. Puji syukur Ibu, selamat. Kita cuma bisa bilang. Satu kali ujian langsung kompeten. 1 kali ujian, Masya Allah. Kemarin Bu yang pengumuman kemarin baru-baru ini. Iya, alhamdulillah Mas. Wah, luar biasa ya Bu. Lega ya Bu ya? Salam untuk semua tim MCU dan dosen-dosennya. Siap Ibu. Insya Nanti Allah. kami kirimkan salam kepada grup dosennya setelah semuanya. Ya, lega Bu Titi. Tenang Bu, gembira Bu. Senang banget Mas. Senang banget. Tapi waktu menunggu pengumumannya tegang ya Bu ya? Sampai nggak tidur hampir sebulan. Itu juga semua dirasakan. Kita tuh dapat chatnya tuh jam 3 pagi, jam 4 pagi. Wah, luar biasa Bu Titi. Alhamdulillah. Pokoknya sekali lagi selamat. Untuk mungkin saya sampaikan untuk semua teman-teman yang di sini, jangan pernah rugi untuk ngeluarin uang sebesar itu. Kalian nggak akan rugi karena ilmunya sangat bermanfaat banget. Karena hampir 99,9 itu semuanya hampir sama. Soal yang tryout diajarin dari MCU itu keluar semuanya. Alhamdulillah Bu Titi, senang kita mendengarnya.
Alhamdulillah ya, meskipun MCU tidak membuat soal tapi kami bantu pertemukan para Ya, benar. pejuang kompeten dengan dosen-dosen ini. Alhamdulillah. Ya. Dosen tuh kemarin di grup udah mengucapkan rasa senang. Nanti kita akan sampaikan kembali. Terima kasih banyak Bu Titi. Dari kampus mana Bu Titi? Makasih banyak, Mas. Kampus mana Bu Titi? Kenapa, Pak? Kampus Kenapa? mana? Saya dari Universitas Ihsan Satya Bintaro. Ihsan Satya Bintaro. Oh iya, tahu-tahu yang di Tangerang. Siap. Ya, alhamdulillah saya ikut bimbelnya dari bulan Januari. Wah, dari bulan Januari tanpa terputus Bu. Alhamdulillah. Cuma pas bulan Juninya aja saya Oh, terputus karena kan barengan sama ini Reok. sama bimbel dari kampus juga. Oh siap. Oke, jadi Ibu merasa terbantu ya. Jadi tidak sia-sia mengeluarkan uang ya Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah banget, Mas. Terima kasih Bu Titi, Ibu yang kompeten, saya yang senang Bu. Sama, Mas. Makasih banyak ya, Mas. Salam buat Mas Randy dan semuanya. Siap Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Mas. Sehat selalu ya Bu Titi ya. Amin, amin. Sama-sama, Mas. Oke. Oh iya teman-teman yang tanya 8 kali pertemuan gimana? Karena mulai Senin, besok nih tanggal 29 itu kita Senin sampai Jumat. Ya. Senin sampai Jumat, minggu keduanya baru itu sampai Rabu. Jadi 8 kali pertemuan. Kenapa cuma sampai Rabu? Karena nanti teman-teman biar punya waktu refresh lah untuk yang mau menghadapi uji kompetensi di tanggal 10. Kita juga ada bimbel di hari Senin dan Rabu, Kak. Ya, Kakak bebas ya. Jadi nanti Kakak mau tonton rekamannya, mau double device, 2 perangkat, handphone dan laptop atau handphone dan handphone, tersilakan. Kami kirimkan PPT-nya, kami kirimkan rekamannya, dan tadi Bu Titi juga menyampaikan, alhamdulillah beliau lulus. Beliau ikut dari Januari, Februari. Ya, ada yang mau tanya Kakak? Siap. Kak Martinus, dari kampus mana Kakak? Tidak jadi tanya Kak Martinus. Tidak jadi tanya ya Kak Martinus ya. Oke. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman semua, semoga perjuangan terakhirnya ini dikirimkan ke grup khusus, betul. Ke grup khusus Kakak. Mas, saya sudah daftar untuk bimbel Agustus, tapi saya tinggal di Sumatera Barat, Mas. Sumatera Barat ya, Sumatera Barat. Oke Kakak, kita lihat Sumatera Barat kirim ke siapa. Oke, Sumatera Barat ya. Sumatera Barat. Nah, ini dia nih Sumatera Barat nih. Ini langsung dikirim ke sini aja. Oke. Ini teman-teman boleh screenshot, ada nomor rekening dan juga ada nomor WhatsApp dari tim MCO. Oke, mau BCA boleh, mau BRI boleh. Ini mau setiap wilayahnya beda-beda boleh. Mas Faldi, ada Mas Karim, oke. Tapi teman-teman boleh juga nih kalau misalnya mau ke Mas Luki. Mas Luki ada di dalam Zoom bersama saya. Beliau langsung siap invite teman-teman semua. Oke. Ini semua ada. Jadi terpenting teman-teman cukup kirimkan saja, nanti tinggal menunggu balasan. Kita pastikan hari Senin malam ketika bimbelnya teman-teman sudah masuk ke dalam grup. Oke. Kalau nanti grupnya sudah penuh, gimana Kak? Tiket belajarnya udah penuh, maka teman-teman mohon maaf uangnya akan dikembalikan. Jadi pastikan kalian sudah melakukan pembayaran. Kalau sudah melakukan pembayaran, nanti teman-teman tinggal menunggu ke grup. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Kak Sofia. Iya, saya saya ikut daftar juga, tapi belum bayar karena saya wilayah Jambi. Jadi kirimnya kemana ya Kak? Kalau Jambi, udah langsung aja kirim ke Mas Luki aja Kak. Luki ya. Iya, Mas Luki Terima kasih. langsung pegang handphone kok di sebelah saya. Jadi dia langsung invite. Teman-teman mohon izin tidak ada yang telepon ya. Karena nanti kalau telepon, adminnya jadi sudah pasti nanti minim banget untuk diangkat karena fokus invite yang lain. Dan kemudian kalau teman-teman sudah kirim bukti transfer, langsung aja kirim foto stroke atau screenshot m-bankingnya, kemudian sampaikan, saya Adi dari kampus mana, prodi apa, ikut bimbel. Jadi nanti langsung invite, tidak ada lagi pertanyaan. Jangan nanti adminnya tanya, kakak prodi apa, biar masuk grupnya nggak salah. D3 kah, nurse-nya, atau bidan, dan lain sebagainya. Oke, ada lagi yang ingin tanyakan? Izin Ya, bertanya, Mas. boleh. Siap. Apa kakak? Ini bimbelnya dari jam berapa sampai jam berapa ya, Mas? Jam 19.15 sampai 20.30 Kak. Waktu Indonesia Barat. Oke. Iya. Ya, jadi kami kalau dari Jambi ini mau daftar nanti kirimnya ke siapa tadi, Mas? Ke siapa aja boleh, tapi yang cepat aja deh ke Mas Luki. Ya. Kakak boleh pilih Mas Luki gitu. aja. Ya. Siap. Ya,
tadi kan sudah ngisi link, Mm-mm. pilihannya Mas Karim gitu. Jadi Oh, nggak boleh apa-apa. nanti kalau WA-nya ke Mas Luki. Boleh Oh banget, gitu. Kak. Nanti Iya, iya. tinggal kirim aja buktinya. Oke. Terima Ya, terima kasih. kasih ya Mas. Ya, Kakak. Ya. Kak Luki. Ya. Kak Luki itu, Kak Luki dipanggil Kak Luki. Oh, Nggak apa-apa, boleh sama saya Hadir. Kak Adi. Sila. tadi belum paham banget. Kalau Mm-mm. untuk saya kan ininya nanti uji kompetensinya di bulan Oktober. Mm-mm. Saya ikutnya yang di Yang 129 itu ya. 129, betul Ibu. Ya, Siap. itu tiap hari atau gimana ya, Kak? Senin sampai Rabu, Bu. Oh, Senin sampai Rabu dari jam Betul. 19.15 sampai jam 20.30 ya? Betul Ibu, tepat sekali. Oh, gitu. Nanti Oke, tryout-nya siap. akan diumumkan tanggalnya. Oh ya, makasih. Terima kasih kembali Kakak. Kak Eka Kak, tadi izin. ya izin bentar ya Kak Eka tadi pilih buku. Lanjut Kakak yang mau tanya silakan. Kak, izin bertanya. Ya Kak Anita silakan. Kalau untuk bimbelnya per pertemuannya itu Berapa soal? mata kuliah yang disampaikannya beda-beda nggak, Kak? Beda-beda Kak gitu. Jadi kenapa yang 8 pertemuan, maka 8 pertemuan itu berbeda-beda. Yang 8 yang 12 juga otomatis berbeda-beda. Misalnya malam ini KMB, besok maternitas, terus lusanya keperawatan anak dan lain sebagainya. Itu beda-beda Kak. Oh gitu ya. Makasih ya, Kak. Terima kasih kembali Kak Anita. Sudah kami sesuaikan karena kami buatnya juga bersama dosen-dosen. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Tadi juga Bu Titi kalau kalian ada yang masih mendengar, kalau tidak salah ya mohon maaf, Bu Titi tadi juga menyampaikan itu alhamdulillah ya katanya 99,9% soalnya mirip gitu. Kita tidak pernah membocorkan soal. Alhamdulillah kalau soalnya ternyata menyerupai. Kalau sama mungkin tidak bisa. Nanti Kak Eka akan dikonfirmasi ke WA ya. Jadi Kakak boleh konfirmasi ke WA lagi aja. Kak, apakah dapat materi di setiap stasenya untuk ikut bimbel akselerasi? Dapat Kak. Kak Nisa ini Kak mau nanya jumlah soalnya setiap pertemuan berapa ya? Saya belum terkonfirmasi ya. Jumlah soalnya berapa? Kalau tidak salah 6 soal. Nanti akan disampaikan kembali ya. 6 soal atau 8 soal. Terakhir kapan Mas pembayarannya? Terakhir besok Kak. Tapi mohon maaf kalau malam ini ditutup maka pembayarannya besok sudah ditutup juga. Gitu. Yang paling penting sih memang isi linknya dulu aja. Isi linknya. Selama masih bisa mengisi link maka tiket itu masih bisa didapatkan. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Ayo, yang UKOM-nya Agustus seharusnya kalian sudah tidak perlu berpikir kembali 99.000 doang. Ya. Bukan saya meremehkan angkanya, tetapi mungkin ini akan kembali ke kalian kok. Dapat tryout 180 soal, dapat 8 pertemuan. Misalnya, kita anggaplah satu pertemuan itu 6 soal. Nanti saya belum terkonfirmasi oleh tim. 6 soal dikali 8 pertemuan, 48 soal. Kemudian ditambah 180 soal. Ini tidak sebanding dengan 99.000 yang akan kalian keluarkan ketika teman-teman semua kompeten. Oke. Periode terakhir kita 99,9% kompeten. Semoga harapannya periode ini 100%. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya atau lagi pada isi link? Sudah bayar? Sudah melakukan pembayaran? Belum dibalas ya? Berapa duit Kak daftarnya? Ini Kak, kelasnya ada di dalam linknya. Nanti Kakak silakan pilih. Udah bayar dari pagi belum masuk grup. Wah, Kak Imelda kirim ke siapa Kak? Biar nanti saya langsung sampaikan nih. Belum dibales Kak, udah TF. Kalau yang malam ini baru bayar, itu sudah dipastikan menunggu antrian. Kalau ada yang dari pagi, apalagi dari kemarin belum di-invite, itu langsung sampaikan kepada saya. Abdul Karim Kak kayaknya, wah Mas Karim nih ya. Oke, kami sampaikan kepada Mas Karim. Kebetulan Mas Karim tidak ada di sebelah saya, hanya Mas Luki yang ada di sebelah saya. Oke, Kak free TO ada lagi kapan? Kalau TO gratis sudah tidak ada lagi ya Kak. Karena kita akan fokus membimbing kepada teman-teman yang akan UKOM di periode Agustus. Yang paling penting adalah keinginan, maka di situ akan ada jalannya. Aku aja alumni masih ikut webinarnya, suka dengan proses belajar di MCU yang sangat memuaskan. Alhamdulillah Kak Siti saja dari kampus mana ini Kakak luar biasa. Semoga saya yakin Kakak mengucapkan ini tadi juga Kakak sudah kompeten ya. Semoga lancar, kerjanya makin sukses, dapat penghasilan yang sesuai lah yang diharapkan dan juga sesuai apa yang dikeluarkan tenaga dan sebagainya.
Salam untuk kedua orang tua, keluarga, suami kalau sudah punya suami, semoga bisa membantu lah MCU. Kak, aku dari hari Selasa udah pembayaran tapi udah masukin grup. Kirim ke siapa? Ini ada 3 orang nih. Kak Nuranti, Kak Sulis, Kak Raika. Kirim ke siapa? Sampaikan kepada saya. Ke siapa kirimnya? Biar nanti langsung kita notice di grup untuk cek. Kirim ke Mas Luki aja. Nah, betul tuh, Mas Luki sudah bersedia. Semua teman-teman yang sudah kirim bukti transfer belum ada balasan, langsung kirim ke Mas Luki. Nomornya Mas Luki yang mana? Ini nomornya Mas Luki. Nih ya, Mas Luki tuh langsung saya suruh begadang. Nanti kita beli kopi untuk balesin teman-teman semua, invitein teman-teman semua. Jadi tidak ada lagi yang belum masuk grup. Kak izin tanya untuk kelas D3 sama nurse dipisah nggak Kak? Ini saya belum dapat konfirmasinya. Jawa Barat Kak Gufron. Kak Gufron itu lagi KKN. Ya, Kak Gufron itu lagi pengabdian. Kak Gufron itu lagi pengabdian di daerah Pangalengan. Jadi mungkin agak slow respon. Kak Nuranti, Kak Sulis, atau Kak Reka ini langsung ganti aja langsung ke Mas Luki ya. Kirim ke Mas Luki. Tuh, 300 chat artinya ada 300 pendaftar malam hari ini. Oke. Jadi udah dipastikan teman-teman, saya berikan saran. Yang tadi udah chat tapi belum sesuai saran saya, langsung diubah aja nggak apa-apa. Kirim bukti transfer sekaligus nama, kampus, prodi kalian. Jadi setelah itu nanti tidak ada lagi pertanyaan dari Mas Luki, Mas Faldi, Mas Gufron, atau Mas Karim. Tapi langsung di-invite. Oke. Karena khawatirnya ketika teman-teman hanya kirim bukti transfer, kita nggak tahu nih nama kalian siapa, prodi kalian dari mana. Nanti bingung masukin ke grupnya. Ya, Bu Dewi, 129.000. Oke. Kak, maaf kalau ikut bimbel satu kelasnya berapa orang? Berapa yang bulan Juli kemarin berapa pesertanya? Saya lupa moderator. Saya pernah jadi moderator tidak ya kemarin bulan Juli. Berapa satu kelasnya? Kita batasi, biasanya sekitar 300 saja. Gitu. Metodenya sama seperti malam ini. Jadi tidak akan dibuka kolom mikrofonnya kecuali diskusi. Jadi teman-teman tidak akan terpengaruh oleh peserta lain yang berisik dan lain sebagainya. Yang mau sambil di jalan boleh, pakai headset boleh, sambil masak juga ada, sambil nidurin anaknya juga boleh. Saya Kak Gufron belum dibalas, langsung Kak Siti kaulah. Kak Siti langsung ubah ke Mas Luki aja ya. WA lagi ke Mas Luki. Forward aja boleh atau sebutin nama prodi dan juga kampusnya. Kirim bukti transfernya. Oke. Jadi nanti misalnya pas sudah kirim ke Mas Luki, Mas Gufron udah invite, ya udah nggak apa-apa. Nanti kan Mas Luki juga akan invite ke grup yang sama. Jadi udah tahu, oh ini udah ada yang invite. Nggak masalah. Oke. Jadi kita kalau tidak salah hanya membatasi 300 peserta untuk bulan Agustus. Cepat teman-teman. Siapa yang belum melakukan pembayaran, silakan. 391 ya bulan Juli. Wow, pesertanya banyak juga. Saya udah WA Kaluki belum dibalas Kak. Kayak Kalaura. Ya. Kalau kayak Kalaura mungkin kalau kayak nanti tenang aja. Kakak saya cek DM saya. Iya betul. Bimbelnya Senin sampai Rabu, tapi khusus yang minggu besok ini, khusus kelas akselerasi, itu ada Kamis dan Jumat. Karena kita kejar pertemuan bagi yang UKOM-nya bulan Agustus. Bu Sri Dayani, saya mau daftar Kak. Silakan daftar Bu Sri, langsung saja daftar. Besok bisa ya transfernya Kak, insya Allah bisa Kak kalau masih ada kuotanya ya, kalau masih ada tiket belajarnya. Oke, Kak Eka Laura. Oke, Kak Eka Laura terkonfirmasi ya karena tadi waktu di Zoom pas ditanya di kolom chat menyampaikannya buku. Nanti kita akan langsung invite ya Kak Eka Laura kelas bimbel. Kak Eka Laura boleh dikonfirmasi ke kolom chat bimbel UKOM-nya bulan Agustus atau Oktober agar kita sesuaikan pertemuannya. Saya mau daftar Kak, saya UKOM tanggal 10. Kasih Aula langsung saja. Kan tadi sudah kirim bukti transfernya ya. Masih semester 5 Kak. Oke, siap. Luar biasa Kak Eka Laura. Semoga ini luar biasa ya, sudah mendapatkan kakak tuh berarti peringkat keempat terbaik. Kak maaf tadi cara chatnya gimana, soalnya tadi nge-lag Kak. Oke, bilang aja malam Kak, saya Diva Pratama Febrianti dari kampus Universitas MCU, misalnya prodi D3 keperawatan. Udah gitu aja, kirim bukti transfernya. Nggak perlu panjang-panjang kok, karena kita cuma butuh nama, kampus, dan juga prodi kalian. Saya sudah daftar yang 109.000. Wow, Kak Marta Yayanti nggak sayang. Kalau 109.000 itu tryoutnya cuma dapat 30 soal. Tambah 20.000 lagi dapat 180 soal.
Tapi nggak apa-apa. Kita tidak memaksa kakak untuk pilih yang 129.000. Hanya menginformasikan saja. Takutnya kakak nggak perbedaannya. Terima kasih kembali Kak Diva. Ada lagi pertanyaan yang lain? Tidak ada ya Kak? Belum dibalas Karina. Karina kirim ke siapa? Kirim langsung ke Mas Luki aja ya. Spontan. Iya Kak. Aman Kak. Kalau aman nanti kita data ya Kak. Kak nanti sewaktu-waktu daftar bisa ya Kak. Kalau nanti nggak tahu Kak. Yang malam ini aja belum tahu nih dapat kuotanya atau enggak. Kalau kuota habis sudah TF itu bagaimana akan di refund? Karena ilah tanpa ada pengurangan biaya 1% pun. Untuk ikut bimbel dari tanggal 29 Juli sampai bulan Oktober Kak, saya mau daftar bisa besok ditransfer ya Kak. Ya semoga masih bisa besok ya Kak. Udah ke Paluki, siap Bu Rina, terima kasih banyak. Kak saya sudah transfer, sudah daftar, sudah transfer, sudah kirim bukti ke Mas Luki. Oke Bu Dewi, terima kasih banyak. Sampai bertemu di kelas ya. Nanti Mas Luki akan tidak ada Kak Diva. Untuk khusus akselerasi Senin sampai Jumat ya Kak. Iya, akselerasi minggu depan, minggu ini Senin sampai Jumat. Nanti minggu depannya Senin sampai Rabu. Jadi total 8 pertemuan. Kak saya sudah transfer, sudah kirim bukti ke Mas Luki. Siap Kak Hafiza. Terima kasih. Nanti kita, pokoknya Mas Luki malam ini saya wajibkan untuk begadang. Oke, sambil yang sudah bayar Mas Luki mau chat 1 kali saja. Benar banget. Jadi jangan nanti teman-teman sudah kirim bukti transfer, kemudian sudah kirim identitas diri. Identitas diri bukan kirim KTP ya, tapi nama, kampus, dan juga prodi. Itu tunggu aja. Tunggu aja. Jadi jangan percaya sama MCU. Jangan di-chat lagi. Kenapa? Karena nanti chatnya naik. MCU itu adminnya akan balas dari bawah. Mas Luki itu akan balas dari bawah. Satu persatu. Jadi cukup ditunggu ya. Tapi kalau sampai besok malam gak di-invite, kakak boleh spam telepon. Boleh. Kalau 1 kali 24 jam gak dibalas, kakak boleh chat lagi atau boleh telepon. Aku kom yang pertama gak tembus. Ya ampun. Turut berduka Kak kepo. Kak kepo. Bisa aja. Kakak dari kampus mana? Yuk, ukomnya kapan? Nanti biar disampaikan ke tim MCU biar tim MCU bisa fokus sama kakak. Oke, clear our drawing. Sip. Jangan dicoret-coret ya teman-teman ya. Siti saja nih, Kak Siti saja nih yang sudah alumni. Kak saya sudah TF dan kirim bukti ke Mas Luki. Baik Kak. Oke, ada lagi pertanyaan. Kalau tidak ada saya akan tutup. Kalau tidak ada saya akan akhiri. Saya pastikan 211 ini apakah sudah daftar atau belum, sedang bayar, ada pertanyaan silakan. Yang sudah cukup informasinya boleh meninggalkan Zoom-nya, istirahat, tidur, bobok cantik, scroll TikTok, nonton drama Korea, atau makan malam bersama Pak suami ya. Ketinggalan, sudah terlalu malam, silakan istirahat. Mulai kelas akselerasi kapan Kak? Dari jam berapa sampai jam berapa? Ini informasinya ada di poster bagian sini Kakak Elsa. Mulainya itu di tanggal 29 Juli, selesainya itu di tanggal 7 Agustus, pertemuannya Senin sampai Jumat di minggu ini, dan minggu depan itu Senin sampai Rabu, mulai jam 19.15 sampai jam 20.15. Tidak ada Kak Martinus. Ada lagi teman-teman yang lain? Sudah cukup? Kak sudah daftar, sudah TF, sudah kirim ke bukti ke Mas Luki. Siap Kak Anita sampai bertemu di kelas. Kalau teman-teman ada yang mau request pengajar, ya apalagi yang udah ikut bulan Juli, bulan-bulan sebelumnya, siapa dosen yang mau lagi ada misalnya, Kak saya pengen ada Bu ini, Kak saya pengen ada Kak ini, Pak ini, boleh disampaikan ke saya. Kebetulan saya yang akan bantu teman-teman semua untuk menyusun jadwal pertemuannya. Oke, jadi saya akan berkoordinasi dengan dosen terkait dengan soal-soalnya. Saya juga akan request memberikan soal yang paling sulit di bulan Agustus ini. Bu Novi lagi. Kalau Bu Novi insya Allah ya Kak, karena beliau kegiatannya sangat padat. Udah daftar, udah transfer Kak, barusan udah kirim juga ke Mas Luki. Siap, Kak Sofia. Terima kasih banyak. Oke, teman-teman tidak ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, maka saya akan akhiri. Saya akan akhiri kegiatan ini. Semoga teman-teman semua sehat selalu, panjang umur, keluarganya sehat, orang tuanya sehat, yang lagi nggak enak badan, yang lagi flu-flu seperti saya, semoga kalian segera
membaik, segera fit kembali. Yang lagi kerja semangat kerjanya, yang lagi praktik semangat praktiknya. Percaya apapun yang kalian lakukan ini akan menuai hasil yang baik. Teman-teman adalah orang-orang terpilih. Saya selalu apresiasi kalau ketemu mahasiswa kesehatan karena kalian adalah orang terpilih, sama seperti Gulu. Tidak banyak seperti yang mau mengambil jalan seperti kalian, dan kita yakini, kita ketahui realita saat ini adalah pendapatan tenaga kesehatan itu tidak sebanding dengan apa perjuangan yang mereka dapatkan. Ya, semoga kedepannya teman-teman mendapatkan pendapatan yang menunjang, yang baik. Sehat selalu. Saya doakan yang terakhir semoga semuanya 100% kompeten satu kali ujian. Saya Mas Adi mengatasnamakan MCU, mohon maaf apabila ada kesalahan. Yang sudah kirim bukti transfernya ditunggu. Sampai bertemu di kelas besok malam. Enggak dilepon. Ya, Bu Fazri bocor. Saya izin pamit, saya akan akhiri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.